Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan. Bicara tentang upah layak, tentu tidak hanya bicara tentang besaran upah, tapi bagaimana upah itu mampu untuk menghidupi pekerja dan keluarganya. Nah, makanya di situ ada peran negara. Fasilitas sosial harus disediakan negara untuk mengurangi pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh pekerja dari upah itu, terkait jaminan sosial, terkait pendidikan, terkait transportasi, dan lain-lain. Jadi upah itu akan menjadi layak ketika upah yang diterima itu cukup untuk menghidupi kehidupannya. Nah, bagaimana ke depan SPN untuk melakukan perlawanan itu? Tentunya kita harus masuk dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap sekali SPN ke depan harus mampu untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan itu. Karena kalau bicara upah layak, itu adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi ke depan SPN harus terus menyuarakan perlawanan agar negara hadir dalam hubungan industrial tidak hanya sebagai penengah, tapi dia harus memastikan bahwa warga negara pekerja berhak dan mendapatkan upah yang cukup untuk menghidupi keluarganya dan dijamin terkait pendidikan dan jaminan sosial lainnya, supaya upahnya itu tidak ada pengeluaran di luar dari kebutuhan hidup mereka. Bicara JS3H atau Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat, tentu ini adalah konsep SPN yang harus terus tetap kita perjuangkan, karena jaminan sosial inilah bagaimana jaminan bagi warga negara dari mulai lahir sampai nanti lansia atau sampai nanti ke liang lahat. Inilah peran negara yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi bagaimana negara hadir untuk bagaimana resiko-resiko sosial masyarakat ini ada jaminan dari negara gitu. Dan upah pekerja itu tentu pengeluaran terkait risiko sosial itu menjadi beban negara dan upah menjadi layak. Nah, tapi kawan-kawan harus paham bahwa kebijakan jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu ujungnya adalah kebijakan politik. Tentunya ke depan SPN harus mampu mengambil kebijakan itu. Kita harus menjadi tampil sebagai pengambil kebijakan itu sendiri. Kader-kader kita SPN harus mampu untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Dan bagaimana caranya? Saya akan sampaikan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih. Terkait ketaatan pembayaran iuran yang sekarang masih 60%, kalau saya melihatnya masalahnya adalah bagaimana kawan-kawan DPC itu yang tingkat federasi paling bawah, DPC ini untuk wilayah-wilayah yang memang keanggotaannya belum banyak, itu kebanyakan masih tidak mau untuk melakukan proses pembayaran iuran satu pintu, karena mereka ketika satu pintu, maka feedback yang diberikan 30% itu tidak mampu untuk menghidupi, untuk menjalankan roda organisasi di DPC-nya masing-masing. Maka solusinya menurut saya agar tertib iuran ini, bagaimana setiap DPC yang memang jumlah keanggotaannya masih kecil dan 30% iuran untuk DPC-nya masih di bawah 5 juta, itu dia tidak akan mampu untuk menjaga organisasi, tidak akan mampu untuk mengembangkan organisasi menjadi anggota yang lebih banyak gitu. Tapi kalau saja operasional DPC yang memang kondisinya masih kesulitan karena jumlah anggota yang masih sedikit, 30%-nya mungkin hanya di bawah 2 juta, itu kita harus berikan bantuan subsidi oleh pimpinan federasi, minimal operasional DPC itu 5 juta jadi minimal. Jadi iuran semua PF-nya itu dikirimkan langsung ke satu pintu gitu.
supaya DPC ini dia fokus bagaimana pengembangan organisasi dengan subsidi silang dari yang dilakukan oleh DPP SPN, supaya DPC yang kecil-kecil ini yang memang kesulitan untuk mengembangkan organisasinya, dia bisa beroperasi dengan bagus untuk pengembangan organisasi gitu, dan tidak akan memakan uang iuran yang jatah DPD DPP-nya ini dimakan oleh DPC gitu. Maka solusinya bagi saya adalah semua DPC yang memang kondisinya kesulitan untuk pengembangan karena terkait dengan operasional yang minim dan jumlah anggota yang belum banyak, maka pimpinan federasi harus memberikan dana minimal 5 juta untuk pengembangan organisasi. Dan kita evaluasi terus DPC-nya. Kalau dia sudah diberikan bantuan untuk operasional tapi tetap tidak ada pengembangan, kita evaluasi terus. Tapi itu kuncinya. Maka ketaatan itu akan menjadi lebih bagus. Karena DPC yang berhubungan langsung dengan PSP, dia akan menekan itu supaya mereka bayar dengan benar. Karena ketika nanti DPC-nya sudah punya anggota banyak, maka operasional juga akan makin banyak. Seperti itu. Ya, terkait pengorganisasian, saya pikir SPN harus sudah mulai melakukan rebranding lah ya. Ketika bicara SPN selama ini kita bicara tentang garmen tekstil. Padahal sekarang ini sudah banyak sekali sektor-sektor lain selain garmen tekstil yang menjadi anggota SPN. Di otomotif, elektronik, di Bandung itu seperti perhotelan, pariwisata, itu sudah banyak sekali. Maka di struktur kepengurusan DPP ke depan itu setiap orang harus memegang menjadi koordinator di sektor-sektornya masing-masing. Kita bagi-bagi menjadi koordinator-koordinator agar mereka mengembangkan sektor-sektor yang memang menjadi tanggung jawabnya. Dan ditambah lagi kepada seluruh DPC tadi saya sampaikan, DPC, DPD, DPP itu tim-tim organisasi itu harus diberikan amunisi lah, logistik yang banyak supaya mereka mau bergerak untuk melakukan pengorganisasian. Jadi operasional tadi harus lebih banyak kepada pengorganisasian di daerah-daerah. Sebenarnya di ADART kita tidak ada bicara tentang kode etik, tapi ketika ada pengurus yang pengurus yang melanggar ADART tentu ada tahapan sanksi ya, yang diatur di ADART dari mulai teguran sampai dengan pemecatan. Nah, tentu ini mekanisme proses di ADART SPN ketika ada pelanggaran kode etik tentu menjadi pembicaraan dalam bentuk PO gitu. Makanya SP ini sekarang saya melihat sangat minim sekali PO gitu ya. Padahal untuk gerak ke organisasi lebih efektif, lebih efisien, tidak hanya bicara ADART sebenarnya, tapi turun ADART, PO ini harus diperbanyak gitu, supaya kejelasan dan mengikuti proses berjalan ini harus banyak sekali PO. Makanya bicara pelanggaran kode etik kita harus buat aja PO gitu. PO tentang kode etik supaya nanti hal-hal baru yang mungkin tidak diatur dalam ADART kita buat PO. SPN selama ini sangat minim sekali PO. Coba hitung di SPN ada berapa PO yang dikeluarkan? Sangat minim sekali. Maka ke depan saya akan membuat banyak sekali PO. Peraturan organisasi dibuat banyak untuk mengatur agar kerja organisasi ini lebih efektif dan lebih efisien. Kondisi ketenagakerjaan di negara kita sekarang ini, saya melihat bahwa rejim yang berkuasa sejak reformasi ini, saya masih belum melihat ada keberpihakan kepada kelas pekerja. Contoh aja dalam hal pengupahan tadi. Dulu masih ada bicara survei kebutuhan hidup layak. Lalu sekarang sudah menurun lagi. Tahun 2015 itu ada PP 78. Bagaimana upah disentralistik oleh pusat dengan inflasi dari pertumbuhan ekonomi. Lalu turun lagi dengan PP 36 yang memilih salah satu apakah PE atau inflasi.
Lalu menurut lagi sekarang PP 51 lebih parah lagi gitu kan. Ada indeks tertentu yang mengurangi pertumbuhan ekonomi ketika upah hanya naiknya itu di bawah inflasi. Nah, kondisi ini tentu tidak bisa kita terus-terusan biarkan. Mau bagaimanapun juga, semua regulasi peraturan perundang-undangan adalah produk politik. Maka SPN saya pikir sudah waktunya kita untuk masuk dalam proses-proses pembuatan kebijakan melalui partai politik. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali kader-kader SPN yang ikut kontestasi dalam pileg ya, pileg tahun 2024. Kita perjuangkan dan kita dukung siapapun kader SPN yang akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Kita harus dukung sepenuhnya supaya nanti kader-kader SPN ini menjadi bagian dari pengambil kebijakan itu. Apalagi kalau bisa masuk ke DPR RI gitu kan. Saya berharap sekali kader-kader SPN ke depan bisa merubah negara ini, bisa merubah kondisi kita kerja ini melalui partai politik manapun. Tapi saya harap sekali kawan-kawan, kita harus dukung kader-kader SPN untuk masuk di parlemen. Baik, apabila saya terpilih menjadi ketua umum SPN, dalam kepengurusan saya tentunya struktur organisasi, jabatan struktural itu saya akan pisahkan dengan tugas-tugas fungsional. Karena kalau bicara pekerjaan-pekerjaan teknis, kita harus merekrut orang-orang yang profesional di bidangnya. Contohnya, untuk database. Untuk pengolahan database, kita harus merekrut orang profesional yang mampu mengolah data dan menyajikan data, mengupdate data kapanpun kita butuhkan. Baik terkait keanggotaan, juga terkait data-data pendidikan, gitu, dan lain-lain. Pokoknya data-data semua harus diolah oleh orang profesional. Yang kedua juga terkait media informasi. Media informasi juga harus orang yang memang profesional dalam hal itu. Bagaimana dia mengolah web SPN, bagaimana dia mengolah sosial media kita, baik Instagram, YouTube, semua sosial media kita harus kita tampilkan supaya SPN dikenal oleh banyak orang melalui sosial media. Dan emang harus orang di-hire untuk itu. Tiap hari memposting, tiap hari membuat konten supaya SPN lebih dikenal oleh masyarakat luas di zaman media sosial sekarang ini. Kita harus meng-hire itu. Juga kita harus meng-hire juga tenaga translator yang sudah ada sekarang sebenarnya. Kita harus juga rekrut lagi. Lalu bicara tentang bagaimana kita punya konsultan yang meneliti bagaimana perkembangan organisasi kita gitu. Bagaimana kita mengembangkan organisasi, kita harus punya konsultan yang memang ahli dalam hal pengembangan organisasi. Nah, di jabatan struktural jabatan struktural kita juga tetap ada. Tapi untuk kerjaan-kerjaan teknis kita harus meng-hire orang-orang profesional. Staf kita harus banyak yang bekerja untuk fokus kerjaan-kerjaan teknis. Visi misi saya sebagai bakal calon ketua umum adalah bagaimana SPN itu mengakar, menyebar, dan familiar. Bagaimana misinya? Tentunya agar mengakar sampai dengan anggota, maka jangan sampai ada gitu ya celah atau sekat atau jarak antara anggota dengan pengurus tingkat PSP. Bagaimana caranya? Maka setiap PSP itu yang terpilih menjadi pengurus PSP itu wajib mengikuti 5 paket pendidikan. Yang pertama pendidikan kepemimpinan, pendidikan manajemen organisasi, pendidikan ke-SPN-an, pendidikan negosiasi, dan tentunya pendidikan dasar organisasi. Dan juga harus bentuk trainer-trainer. Di tiap PSP ada trainer-trainer pendidikan dasar bagi seluruh anggota. Seluruh anggota SPN itu wajib mengikuti pendidikan dasar SPN supaya mereka mengetahui apa itu SPN. Dan agar pengurus PSP itu juga tahu bagaimana ketika dia terpilih menjadi pengurus PSP, dia harus berbuat apa. Dan itu harus standar materi SPN. Modulnya harus standar SPN dan bersertifikasi. Jadi tidak bisa ketua PSP itu menjadi ketua PSP kalau dia belum mendapatkan sertifikasi pendidikan dasar SPN. Itu akan agar kita mengakar sampai dengan ke bawah. Lalu bagaimana bicara menyebar? Saya bilang tadi, kita harus di branding. Jadi SPN ini jangan bicara lagi kita ini garmen tekstil. Kita harus mulai
berani untuk seluruh sektor itu kita punya koordinator. Sebelum nanti ke depannya kita juga bikin sektor-sektor masing-masing. Tapi sementara ini struktur pengurus DPP SPN harus menjadi koordinator sektornya masing-masing, kita bagi-bagi gitu. Jadi sektor otomotif dia harus fokus di sektor otomotif, dia mencari anggota sektor otomotif. Sektor garmen tekstil masih ada, sektor elektronik, sektor perhotelan, pariwisata dan lain-lain. Nah, yang ketiga, saya akan membuat banyak sekali PO karena banyak sekali aturan-aturan sudah ada di ART, akhirnya membuat perdebatan panjang. Maka solusinya adalah dibuatlah PO sebanyak-banyaknya. Jadi PO itu harus mengatur apa yang tidak diatur dalam ADART supaya tidak jadi perdebatan. Gitu. Maka PO ini harus dibuat banyak sekali PO. Dan tadi saya bilang tadi struktur organisasi itu harus ada banyak staf profesional. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan dan menguatkan sayap-sayap organisasi, baik komite perempuan, komite pekerja muda, TKBH, web SPN, SPN News, dan yang penting Laskar Nasional. Laskar Nasional itu harus banyak. Kita harus banyakin pelatsar-pelatsar di seluruh daerah, di tingkat nasional, tingkat provinsi, harus banyak. Dan kita kelama kita tidak punya mobil komando. Kita harus membuat atau mobil komando itu kita buat sendiri, khusus mobil komando SPN yang bisa dibuat, dipakai untuk di daerah juga dan tingkat nasional. Itu sangat penting sekali menurut saya dalam gerakan kita ke depan. Yang terpenting tentunya dari semuanya itu adalah bagaimana SPN ini bisa diterima oleh seluruh kalangan pekerja buruh dari semua sektor. Saya pikir itu visi dan misi saya agar SPN lebih mengakar sampai dengan basis, dengan anggota, lebih menyebar lagi, dan tentunya familiar diterima oleh seluruh pihak. Harapan saya terhadap Kongres ke-8 SPN ini adalah bagaimana Kongres ini akan menjadi momentum bagi kita keluarga besar SPN di seluruh Indonesia dalam menentukan langkah kita ke depan. Dan saya harapkan Kongres ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kepemimpinan yang memang akan merubah eskalasi perjuangan serikat pekerja, serikat buruh di negara kita. Bahwa SPN yang selama ini sudah dilihat oleh stakeholder ketenagakerjaan sebagai gerakan buruh yang sangat diperhitungkan, tentu kita harus memanfaatkan itu untuk kepentingan anggota, bukan untuk kepentingan segelintir elit SPN. Maka dari itu harapan saya Kongres ini akan menghasilkan sesuatu yang sebuah lompatan ke depan agar SPN ini lebih kuat lagi dan menjadi barometer gerakan serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia. Dan pesan saya untuk para delegasi, hadirlah menjadi bagian dari perubahan SPN. Hadirlah menjadi wakil dari anggota kita sekitar 205.000 anggota yang akan diwakili oleh kawan-kawan dalam proses sidang-sidang di Kongres ini. Dan tentukanlah ke depan kepemimpinan SPN harus memang yang punya visioner ke depan, yang bisa merubah SPN menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. SPN harus tetap satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we.